Salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita memasuki saat teduh. Kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehubungan dengan kondisi yang kita hadapi, sehingga kita tidak dapat beribadah di gedung gereja pada Minggu Jumat ini. Terimalah salam dari kami Majelis HKBP Resort Kanedres. Selamat hari Minggu. Marilah kita menghadap Tuhan dengan puji-pujian. Kita agungkan namanya. Kita bernyanyi buku nyanyian nomor 585 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian, katakanlah kepadanya, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar. Musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Penyanyian nomor 435 ayat 1. Dengarkanlah hukum Taurat yang tertulis di Filipi 4 ayat 4-5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah
sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nyanyi buku nyanyian nomor 417 ayat 1. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak menampung Kamu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Nyanyi buku nyanyian nomor 453 ayat 3. Yesus Juru Selamat, aku
sampai 21 kita membaca secara responsorial. Karena itu, perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Nyanyian nomor 802 nomor ayat 1. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyi buku nyanyian nomor 440 ayat 1. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Amin.
Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi berita sukacita kita pada minggu ini yaitu dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-16 dimulai dari ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beriaya padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorak di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepada-Mu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin. Pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, ada kisah seorang anak yang sangat marah terhadap bapaknya. Bahkan dia sampai tidak mau berjumpa dengan bapaknya. Bapaknya adalah seorang pengusaha yang besar, pengusaha yang sukses, dan memiliki harta yang banyak. Persoalan antara mereka terjadi ketika si anak sedang merayakan ulang tahun. Dalam ulang tahun itu si anak mengharapkan dari bapaknya sebuah hadiah, yaitu mobil yang bagus. Namun saudara-saudara, ketika dia membuka hadiah ulang tahun pemberian bapaknya, dia terkejut, dia kecewa, dia marah sama bapaknya. Kenapa? Karena dia hanya mendapatkan sebuah Alkitab. Puncak kemarahannya dia meninggalkan rumah dan dia tidak mau lagi satu rumah dengan bapaknya. Saudara yang kasih, setahun kemudian dia pulang untuk mengambil sebagian barang-barang yang ada di kamarnya. Dan dengan rasa kesal, dia melihat Alkitab pemberian bapaknya masih tergeletak di situ. Dia ambil dan kemudian dia campak. Tapi saudara-saudara yang kasih, ketika dia melemparkan Alkitab itu, sebuah kertas jatuh dari dalam Alkitab yang bertuliskan nama sebuah Solomon dan nama mobil yang akan diambil. Dan nama mobil itu saudara-saudara tepat seperti yang dia ini. Saudara yang dikasih, dengan rasa menyesal dia menangis. Dia menyesali kesalahannya karena ternyata bapaknya memberikan hadiah ulang tahun seperti yang dia inginkan. Namun semua itu tidak ada lagi artinya. Selama setahun dia harus kehilangan sukacita. Selama setahun dia dipenuhi oleh amarah, dia dipenuhi oleh kebencian, dia tidak mau melihat bapaknya dan orang tua. Dia tidak mau membuka Alkitab itu. Akhirnya dia kehilangan sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, saat ini banyak orang kehilangan sukacita. Saat ini banyak orang tidak mampu lagi untuk tersenyum. Saat ini banyak orang yang ketakutan, hidup penuh dengan kekhawatiran. Kenapa? Karena banyak orang hanya melihat bagian luar.
Jadi agar jangan kehilangan sukacita, saudara-saudara, jangan lagi hidup dari berita-berita hoax, tapi mulailah hidup dengan berita sukacita. Mulailah membaca berita-berita kehidupan, bukan berita kematian, agar kita dipenuhi oleh sukacita. Mulai kurangi membaca berita media sosial yang tidak tahu jelas sumber asalnya, sehingga membuat kita, saudara-saudara, dihantui oleh rasa takut. Dan mari kita mulai membaca, menyebarkan berita-berita sukacita, supaya hidup kita dipenuhi oleh sukacita. Di samping itu, saudara-saudara yang dikasih, sukacita kita juga berasal dari Allah. Sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, karena Tuhan tidak ingin kita kehilangan sukacita itu, maka Dia mengundang kita untuk menikmati kehidupan bersama Tuhan. Karena bersama Tuhan ada sukacita, ada kegembiraan, ada harapan yang membuat kita jauh dari keputusasaan, membuat kita jauh dari kekhawatiran, membuat kita jauh dari ketakutan, namun hidup di dalam sukacita. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Saudara-saudara yang dikasih, hal itu bisa terjadi yang pertama, karena Allah kita itu raja dalam kehidupan. Ibarat sebuah perang, kalau pemimpin atau raja tidak ada, maka keadaan akan kacau dan kita pasti akan kalah. Maka salah satu hal tersulit dalam kehidupan kita adalah ketika kita kehilangan raja. Ketika Daud membangun kerajaan Israel, keberhasilannya, kunci keberhasilannya adalah ketika Allah menjadi raja dalam kehidupan kita. Itu yang sering kita dengar dengan istilah teokrasi. Allah yang menjadi raja dalam kerajaan. Simbol kehadiran Allah dalam sebagai raja dalam kerajaan itu dapat kita lihat dalam tabut perjanjian Allah. Itu sebabnya kemanapun orang Israel pergi, mereka selalu membawa tabut perjanjian Allah. Artinya, saudara-saudara, Allah selalu hadir sebagai raja untuk memerintah mereka. Dan kehadiran Allah sebagai raja sungguh-sungguh dirasakan oleh Daud dan orang-orang Israel. Ketika berperang, mereka membawa tabut perjanjian Allah. Itu sebabnya mereka mampu mengalahkan musuh. Itu sebabnya Daud mampu mengalahkan Goliat. Dan bahkan Allah memberkati umat Israel. Inilah alasan sehingga Daud hari ini bersukacita. Kenapa? Karena dia merasakan pemeliharaan Allah. Dia merasakan Allah menjaga, melindungi, bahkan memberkati umat. Saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, kehidupan kita juga sekarang sama seperti itu. Kita ibaratkan seperti sedang berperang. Ada istilah yang mengatakan prajurit kalah tanpa raja. Maka kita sekarang membutuhkan seorang raja yang akan membawa kita keluar dari persoalan yang kita hadapi saat ini. Kalau Allah menjadi raja atas hidup kita, maka kita harus tunduk kepada raja itu. Kalau raja kita itu sekarang mengatakan kepada kita harus tunduk kepada pemerintah, maka kita harus tunduk kepada pemerintah. Kenapa? Kalau kita sekarang tunduk kepada pemerintah, berarti kita sekarang hidup satu komando, satu arahan. Dengan demikian setiap orang akan saling melindungi. Ketika semua orang saling melindungi, semua selamat di bawah raja yang sama. Karena itu, saudara-saudara yang dikasih, marilah kita terima menyambut Allah sebagai raja dalam kehidupan kita, dan biarkan Allah yang memimpin kita, membimbing kita, menyelamatkan kita, dan melindungi kita. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa kita harus bersukacita? Karena Tuhan kita itu baik. Salah satu seruan Daud dari nats kita hari ini adalah selamatkanlah kami ya Tuhan. Dan kita juga barangkali sekarang berseru dengan seruan yang sama, selamatkan kami ya Tuhan. Kalau kita melihat sejarah kehidupan Daud, banyak hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Allah kepada Daud. Lewat Samuel, Allah memilih Daud menjadi seorang raja. Walaupun pada awalnya dia
Kalau Allah baik, maka kita juga harus merespon kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasih, ketika terjadi COVID-19, tentu kita mulai bertanya-tanya, di mana kebaikan Tuhan? Barangkali saudara bertanya, kita semua bertanya, benarkah Tuhan baik dengan kita? Kenapa Tuhan mengizinkan ini semua? Yang kedua, kenapa kita harus bersukacita dan bersorak-sorak? Karena Tuhan itu baik. Salah satu seruan Daud hari ini adalah selamatkan kami ya Tuhan. Dan barangkali itu juga seruan kita semua. Kita semua berseru kepada Tuhan, selamatkan kami ya Tuhan. Kalau kita melihat sejarah kehidupan Daud, ada banyak hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Allah. Lewat Samuel, Allah memilih Daud menjadi seorang raja, walaupun dia pada awalnya tidak diperhitungkan. Ketika berhadapan dengan Goliat, manusia raksasa, Allah memakai alih-alih dan batu kecil untuk menaklukkan Goliat. Sungguh luar biasa kebaikan. Dalam Ratapan 3:22 sampai dengan 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap hari. Karena itu saudara-saudara, kalau Allah itu baik, maka kita juga harus merespon kebaikan. Saudara yang dikasih, ketika COVID-19 ini terjadi melanda kehidupan kita, tentu pertanyaan kita adalah, di mana kebaikan Tuhan? Apakah Tuhan itu benar-benar baik? Memang saudara-saudara yang dikasih, secara medis obatnya belum ditemukan, tetapi ternyata obatnya sudah ditempatkan Tuhan di dalam diri kita. Sebagaimana yang sering disuarakan oleh pemerintah, kuncinya adalah ada pada diri kita, yaitu kedisiplinan. Pemerintah selalu menyuarakan, tingkatkan kekebalan tubuh. Caranya gimana? Makan makanan sehat, istirahat yang cukup, jaga kebersihan, jangan stres. Firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat. Jaga jarak supaya penularan virus ini terputus. Pakai pelindung, pakai masker, pakai hal-hal yang bisa menjaga diri kita. Dan juga disuarakan kepada kita saudara-saudara, di rumah aja. Kenapa kita harus di rumah? Kita disuruh di rumah saudara-saudara yang dikasih, supaya kita tidak menularkan atau tertular. Allah itu baik kepada kita. Allah baik kepada saudara. Allah baik kepada keluarga saudara. Kalau Allah itu sudah baik kepada saudara dan kepada keluarga saudara, maka saudara juga harus melakukan kebaikan itu. Untuk sementara tinggal dulu di rumah, sayangi ini saudara, sayangi anak-anak saudara, supaya tidak tertular. Itulah kebaikan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasih, kita katakan tadi, obatnya ada pada diri. Karena itu saudara-saudara yang dikasih, hari ini firman Tuhan katakan kepada kita bersorak-sorak. Maka mari kita bersorak-sorak, karena Allah itu raja dalam kehidupan kita. Dialah yang memimpin kita, dialah yang membimbing kita. Dan yang kedua, Allah sungguh-sungguh baik dalam kehidupan kita. Responlah kebaikan Tuhan dengan selalu bersorak-sorak dan memuji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini Engkau mengajak kami Tuhan, menyuarakan kepada kami supaya kami boleh hidup berjubilah, bersorak-sorak, memuji dan memuliakan. Mampukan kami Tuhan, supaya dalam setiap kehidupan kami boleh bersorak-sorak. Mampukan kami Tuhan, supaya kami tidak kehilangan sukacita. Ajarlah kami Tuhan, di tengah-tengah kehidupan sekarang ini, supaya kami di dalam kehidupan ini menjadikan Engkau pemimpin kami, raja kami, dan kami merasakan kebaikan. Lindungilah kami Tuhan, jagailah kami, sertai kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan pujian kepada Tuhan dan kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tetapi